Halo sahabat YouTube dan dosana-dosana, pada petang hari ini pada saat menjelang sholat asar, saya sempatkan melihat dari ketinggian areal parkir lapangan Merdeka. Belum terlalu ramai parkirannya para sahabat YouTube dan dosana-dosana. Kemudian arus lalu lintas yang berada di kawasan pasar ini dengan arus bolak-balik tampaknya belum terjadi peningkatan arus lalu lintas yang silih berganti sebagaimana biasanya. Pada jam-jam saat sekarang ini sudah dimulai peningkatan keramaian karena biasanya selain warga kota yang berlalu lintas bersantai pada sore hari, juga ada warga kota dan sekitar kota Pariaman yang ingin berbelanja ke pasar Pariaman. Tapi pada petang hari ini belum terlihat. Mudah-mudahan nanti akan terjadi keramaian yang diharapkan. Sahabat YouTube dan dosana-dosana, sebenarnya pada hari ini saya tidak berminat membuat konten untuk channel saya. Tapi sehubungan tadi saat saya berada di kawasan pasar, saya melihat ada banyak petugas-petugas yang keluar dari bangunan pasar Pariaman, bangunan pasar rakyat. Kabarnya mensosialisasikan pemakaian masker kepada para pedagang dan para pengunjung. Kemudian juga di alat pengeras suara yang ditempatkan di luar bangunan pasar rakyat Pariaman, berkali-kali terjadi himbauan-himbauan. Saya ingin melihat apakah membawa efek kepada tingkat keramaian yang ada di pasar Pariaman setelah adanya himbauan pemakaian masker kepada pedagang dan para pengunjung pada hari ini. Oke, saksikan terus. Tadinya saya ingin melihat situasi bagaimana efek dari himbauan sosialisasi pemakaian masker di pasar Pariaman, apakah mendatangkan semacam kecemasan atau ketakutan. Tapi ternyata para sahabat YouTube dan dosana-dosana, suasana itu tidak saya dapati karena ada yang lebih menakutkan atau membuat masyarakat enggan keluar pada petang hari ini. Hujan yang turun tiba-tiba di pasar Pariaman, hujan deras para sahabat itu dan dosana-dosana. Nah inilah selepas waktu hujan barulah saya mendatangi kawasan pasar ini, memulai dari arah stasiun kereta api Pariaman menuju ke lapangan parkir lapangan Merdeka. Ini bapak ini sudah tua tapi masih tetap bertahan sebagai penjual ikan di pasar Pariaman. Dia cukup gigih para sahabat YouTube dalam berusaha. Mudah-mudahan laris pak dagangannya. Itu ada yang tertawa. Oke, ternyata para pedagang sayur mayur yang biasanya bertahan sampai pukul 6 sore ternyata lebih tutup awal karena hujan yang deras. Jadi tidak ada kemungkinan akan ada pengunjung yang berbelanja pada petang hari ini, lebih baik tutup. Tapi sebahagian kecil dari para pedagang yang menempati lapak di depan kawasan Los
daging dan ikan ini sampai sore ini masih ada. Saya lihat ada tumpukan-tumpukan sayur mayur yang seperti merana para sahabat YouTube, payung-payung yang sudah ditutup, juga ada bahan makanan atau minuman yang dibiarkan tergeletak begitu saja. Inilah salah satu nasib kenestapaan dari pedagang kaki lima kalau dagangan tidak laku. Saat ini saya mencoba melirik ke arah lorong untuk menuju ke los ikan yang berada di lantai bawah los daging. Ini gangnya para sahabat YouTube, dan di sana biasanya ramai ini kiri kanannya. Pada saat sekarang sudah ditinggalkan oleh para pedagangnya, tapi di ujung sana masih ada yang bertransaksi. Mungkin beli cabai merah itu para sahabat YouTube, dan di sana. Ini ada seorang ibu yang gigih berkeliling menawarkan dagangannya kepada para pedagang ataupun para pengunjung yang kebetulan mampir di kawasan lapak sayur mayur ini. Non di sana ada jualan goreng itu para sahabat YouTube, dan di sana ternyata ibu ini tidak mendapat pembelinya ya. Akhirnya keluar mencari kemungkinan di mana ada yang akan membeli dagangannya. Suasana kawasan pasar yang basah oleh derasnya turun hujan pada petang hari ini membuat suasana sedikit segar para sahabat YouTube. Dan ini anak ikan tongkol, kalau di Pariaman disebut ikan daya. Jadi sedang musim saat sekarang para sahabat YouTube dan di sana. Oke, kita lanjut, kita jalan mau melihat situasi yang ada di kawasan parkir Lapangan Merdeka, di mana terdapat pedagang-pedagang yang menjual makanan dan minuman untuk Papukuan, karena di saat ini dalam bulan Ramadan. Tapi para sahabat YouTube dan sana, di kiri kamera ini sudah terlihat ada sejumlah pedagang dengan memakai becak motor yang berdagang makanan dan minuman. Ini ada jualan sate ini para sahabat YouTube. Jadi para penggemar yang menyukai sate, ada di sana di depan atau di seberang pasar rakyat Pariaman. Ini kita langsung belok para sahabat YouTube dan di sana ke areal parkir Lapangan Merdeka, di mana para jago-jago masak yang ada di kota Pariaman ini yang pada hari biasa berjualan kedai nasi ya, berjualan nasi. Pada bulan Ramadan ini mereka menjual lauk pauk untuk Papukuan. Inilah suasana yang ada di lapak Papukuan, ikan bakar atau ikan panggang kata orang Pariaman. Baru saja ini ada palai bada para sahabat YouTube dan sana pepesan kata orang Jawa. Ini meja yang menjual lauk pauk, juga ada kuliner Pariaman, lape juga ada di sini. Kemudian ada cinduk bonai. Ini masakan ikan laut para sahabat YouTube dan sana. Biasanya ini ikan karang ini para sahabat YouTube, dan rasanya enak apalagi kalau dimasak dengan bumbu. Cukup lengkap meja dari yang saya datangi ini dengan variasi makanan. Ini adalah pe sipului. Rasanya enak para sahabat YouTube dan sana. Alhamdulillah 1-2 sudah mulai berdatangan ke lapak Papukuan ini. Jadi
satu dua para pedagang sudah mulai bertransaksi. Biasanya main bungkus para sahabat YouTube untuk lauknya dan untuk dibawa pulang. Oke, sahabat YouTube dan dosa-dosana, saksikan lebih lanjut perjalanan saya dalam melihat-lihat kegiatan aktivitas para pedagang yang berdagang di dalam suasana bulan Ramadan ini. Ini di lapangan Merdeka yang merupakan pusat kota Pariaman. Saya teruskan dari sisi timur lapangan Merdeka. Saya berlanjut untuk melihat aktivitas para pedagang dalam menyambut detik-detik waktu berbuka pada hari ini. Suasana yang basah dan lembab terasa sekali para sahabat YouTube dan dosa-dosana. Udara pun terasa dingin. Mudah-mudahan tidak terjadi hujan sampai pada saat waktu berbuka puasa. Di sini barisan yang berjualan nasi, juga ada jus. Ini leretan yang berada di depan pertokoan Haji Mek Saleh. Jadi Haji Mek Saleh ini dikenal dalam sejarah perjalanan perkembangan kota Pariaman ini adalah salah seorang pedagang orang terkaya Pariaman. Jadi dia punya sebuah rumah gadang dan kemudian sejumlah barisan pertokoan yang ada di kawasan pasar Pariaman ini. Inilah berjejer para pedagang kaki lima yang berjualan memanfaatkan dari sisi leretan pertokoan Haji Mek Saleh, atau disebut juga leretan pertokoan rumah gadang. Oke, kita lanjut ke hadapan kawasan dua plaza yang terdapat di pusat kota Pariaman ini, Plaza Pariaman dan Putzmal Plaza. Sudah ada yang tampaknya yang berbelanja dari masyarakat sekitar kota Pariaman, berbelanja untuk kebutuhan hari Lebaran. Sudah ada terlihat dalam beberapa hari ini satu dua yang datang ke toko-toko pakaian dan barang-barang lainnya. Ini adalah para pedagang yang menempati kawasan di depan Putzmal Plaza atau di depan Plaza Pariaman. Pada petang hari ini, kawasan yang beberapa meter ini telah mencuri pandangan mata kita dalam keramaian yang ada di pusat kota Pariaman ini. Sebab di kawasan yang dimana gambar ini diambil, itu cukup komplit para pedagangnya menyajikan makanan dan minuman. Baik ada yang menjual lauk pauk dengan nasinya, ada jus, ada sate, kemudian ada goreng-gorengan, ada juga es tebak para sahabat YouTube dan dosa-dosana. Kemudian ada lagi yang berjualan bakso, tapi nanti selesai berbuka puasa. Jadi setelah berbuka puasa nanti akan datang bakso di bagian dekat arah simpang itu, dekat Kapura itu. Nah, ini kedai nasi Muna para sahabat YouTube dan dosa-dosana. Dia biasanya pada petang hari ini orang lebih banyak beli lauknya. Ini sajiannya yang ada saya lihat di
gerobaknya para sahabat YouTube. Ada gulai toco, ada goreng ikan karang itu sahabat YouTube. Nah ini dia jenis ikan laut ini dagangnya, termasuk kepala lawa atau gulai kepala ikan yang merupakan spesifik kuliner yang ada di di Pariaman. Nah, di kawasan ini para sahabat YouTube dan Nusantara, nah, biasanya ramai ini sampai menjelang waktu berbuka puasa. Nah, selain di sini cukup banyak berkumpul yang memberikan alternatif bagi para pembeli. Ini sate Pak Jun namanya, sahabat YouTube dan di sana sate Pariaman. Nah, jadi ada dua variasi, ada daging ayam dan ada daging sapi. Ini jualan esteba ini para sahabat YouTube, Yuniliza namanya. Ini ada si cantik lagi asik ini para sahabat YouTube dan dosa-dosana. Ada kolak, ada pergedel, ada lape si pului. Nah, ini enak ini para sahabat. Ini ada kue taci. Kue taci ini para sahabat dimakan dengan kuah seperti kuah mihun. Cukup enak, dan ini biasanya orang Kampung Perak dan daerah Pasia itu sangat mengenalnya. Oke sahabat YouTube dan Nusantara, inilah sedikit review pada petang hari ini dalam suasana selepas waktu hujan deras di kota Pariaman. Salam dan jangan pernah bosan menonton konten-konten yang ada di channel ini. Tentu saja terima kasih, semoga bermanfaat.